Pimpinan, anggota Komisi 1 dan para menteri yang kami hormati, selain terkait pengaturan penempatan TNI di kementerian atau lembaga tersebut, keberadaan peran dan sumber daya manusia TNI di tengah-tengah masyarakat sangat diperlukan. Oleh karena itu, agar potensi yang dimiliki oleh TNI dapat terus terberdayakan dan teroptimalkan, perlu ada penyesuaian terhadap usia pensiun bagi TNI. Selain itu, mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada juga untuk membantu meringankan beban kebutuhan keluarga prajurit TNI, termasuk kebutuhan keluarga atas tempat tinggal, jaminan kesehatan, dan juga pendidikan bagi anak-anak prajurit TNI. Melihat perkembangan kondisi politik, sosial, dan teknologi, baik nasional maupun internasional yang semakin maju, serta kebutuhan sumber daya manusia pada kementerian dan lembaga, maka Undang-Undang TNI perlu dilakukan penyesuaian, khususnya terkait peran prajurit TNI pada kementerian dan lembaga negara serta batasan usia masa dinas prajurit TNI. Untuk itu, fraksi Partai Golkar DPR RI memandang revisi atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sangat diperlukan, karena dengan adanya revisi Undang-Undang TNI tersebut akan meningkatkan profesionalisme prajurit serta memastikan supremasi sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pimpinan rapat dan hadirin yang berbahagia, mencermati rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pemerintah, maka fraksi Partai Golkar DPR RI menggarisbawahi beberapa poin penting, yaitu pertama, terkait dengan peran prajurit TNI pada kementerian dan lembaga negara prajurit aktif TNI dapat diperbantukan hanya pada bidang khusus yang memiliki keterkaitan dengan tugas TNI pada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional, Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden, Intelijen Negara, Cyber dan atau Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Search and Rescue Nasional, Narkotika Nasional, Pengolahan Perbatasan, Penanggulan Bencana, Penanggulan Terorisme, Keamanan Laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Kedua, prajurit TNI dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Ketiga, selain aspek tugas dan peran, revisi Undang-Undang TNI ini juga mencakup tentang penyesuaian batas usia pensiun prajurit TNI. Batasan usia masa dinas prajurit TNI perlu diubah dan diperpanjang untuk optimalisasi sumber daya manusia yang ada di institusi TNI. Memberikan jaminan kesejahteraan bagi keluarga prajurit TNI serta memberikan keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada para prajurit TNI sekaligus menjaga keseimbangan regenerasi dalam tubuh TNI. Pimpinan dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan poin-poin sebagaimana kami sampaikan di atas, maka dengan ini fraksi Partai Golongan Karya DPR RI dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menyatakan menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk selanjutnya disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna. Demikian pendapat akhir mini fraksi Partai Golkar DPR RI ini disampaikan. Kami dari fraksi Partai Golkar DPR RI menyampaikan
apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua fraksi, pemerintah, dan semua pihak atas kerjasamanya selama pembahasan RUU ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 18 Maret 2025. Pimpinan fraksi Partai Golongan Karya DPR RI ditandatangani Muhammad Sarmuji, Ketua Fraksi, dan Dr. Andes Mukhtarudin sebagai Sekretaris Fraksi. Dan dibacakan oleh Gafriel P. Novanto, anggota DPR RI nomor A344, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II. Terima kasih.